نواقض الإسلام عشرة. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. Nah, jadi kata beliau, ketahuilah bahwa pembatal-pembatal Islam ada 10. Yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Kemudian beliau memberikan contoh, termasuk syirik adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Baik. Jadi syahidnya di sini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguh Allah tidak mengampuni dirinya disekutukan. Baik, di sini terdapat 2 pendapat dari para ulama. Sebagian ada yang mengatakan dalil ini yang dimaksud adalah syirik besar, tidak masuk syirik kecil. Di antaranya yang berpendapat yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dipahami dari ucapan beliau. Artinya syirik kecil itu tidak masuk dalam ayat. Dia masuk dalam wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya dia kedudukannya sama seperti dosa-dosa besar lainnya, yakni tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, meskipun dia syirik kecil. Jadi yang dimaksud di sini syirik yang tidak diampuni yaitu syirik besar, menurut sebagai pendapat. Tapi wallah alam yang lebih kuat, dan ini menurut sebagaimana konteks ayat zahirnya, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu pula pendapat Syekh bin Baz, dan beliau menjelaskan bahwasanya zahir ayat yang nampak bahwasanya syirik besar maupun syirik kecil ini masuk dalam ayat, karena keumuman lafaz ayat an yushraka bih, di sini umum, disekutukan. Jadi bentuk kesyirikan apapun, mau syirik besar mau syirik kecil. Dan Allah alam ini yang menurut kami juga lebih kuat, bahwasanya ketika seorang meninggal di atas kesyirikan, kalau dia syirik besar, maka sudah pasti dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Ini maksud pembahasan kita. Tapi ketika dia meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik kecil, maka dia dalam hal ini dosanya pasti tercatat. Bukan di bawah kehendak Allah. Maksudnya di bawah kehendak Allah,
Kalau Allah menginginkan untuk diadab, maka Allah adab. Kalau Allah menginginkan, ya, maksudnya kalau Allah ingin dosa itu tidak diampuni, maka dosa itu tidak diampuni. Kalau Allah inginkan diampuni, maka diampuni. Misalnya ketika seorang ditimbang, ya kan, ditimbang amalannya, lebih banyak kebaikannya, ya, maka dia langsung masuk surga. Tapi kapan lebih banyak keburukannya, ya kan, maka dilihat lagi. Kalau Allah ingin ampuni dosa-dosa besar yang dia lakukan, ya kan, sesuai dengan kehendak Allah, maka Allah akan ampuni. Kalau Allah ingin diadab dulu, Allah adab. Ini untuk dosa-dosa besar, dewa kesyirikan. Tapi kapan syirik? Syirik kecil, maka itu, ya, Allah tidak akan ampuni. Artinya bukan di bawah kehendak Allah. Ya, menurut ayat ini, Allah tidak akan ampuni. Berbeda dengan dosa-dosa besar yang lain. Maka itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Contohnya misalnya dosa, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini tahtal masyiah. Sekiranya Allah ingin ampuni, Allah akan ampuni. Gitu. Tapi untuk dosa syirik, maksudnya syirik kecil, itu tidak. Nah, ini kalau keburukannya lebih banyak daripada lebih berat ketika ditimbang daripada kebaikannya. Tapi kapan kebaikannya lebih berat? Ya, maka walaupun ada syirik kecil dalam catatan amalnya yang tidak diampuni, maka tetap dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. Nah, jadi di sini dalam ayat ini terdapat dua pendapat mengenai syirik kecil. Apakah dia masuk dalam innallaha la yaghfiru ay yushraka bih atau masuk di wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha. Dan yang lebih kuat insyaallah wallahu alam bahwasanya dia masuk dalam, ya, syirik yang tidak diampuni ketika seorang meninggal di atasnya. Baik. Jadi syahid dalam dua dalil ini yaitu bahwasanya syirik besar itu sudah pasti ketika seorang meninggal di atasnya tidak diampuni dan kekal di neraka. Ya, terutama untuk dalil yang kedua, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar. Ya, ini kalau ini jelas ayatnya. Itu menunjukkan tentang syirik besar. Ya, karena harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar. Naam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong, ya, satu orang penolong pun, ya, bagi orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Baik, jadi ini menunjukkan tentang batalnya Islam seorang ketika melakukan syirik besar. Ya, tentunya yang menetapkan batalnya keislaman seorang itu kita sudah jelaskan, bukan per individu. Ya, bukan sembarang orang yang bisa menetapkan. Tapi orang-orang yang berilmu saja yang bisa menetapkan. Adapun kita hanya menetapkan apanya? Ya, perbuatannya. Kita menetapkan perbuatannya. Misalnya kita lihat ada orang yang melakukan kesyirikan. Kita katakan perbuatan itu kesyirikan. Tapi kita menetapkan orang ini keluar dari Islam, apakah dia benar-benar musyrik atau tidak karena perbuatannya, itu bukan wewenang kita. Bukan wewenang kita. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menetapkan, ya, hukum per individu. Jadi bedakan penetapan, ya, hukum secara global perbuatannya sama menetapkan hukum per individu. Nah, itu berbeda. Nah, adapun menetapkan perbuatan, maka itu, ya, wajib ditetapkan setelah datangnya dalil, kita tetapkan. Ini menurut Al-Quran, menurut hadits Nabi SAW, ini seperti ini, maka kita tetapkan. Nah, contohnya ini, melakukan kesyirikan itu, maka
ini perbuatan kufur. Ya, mengeluarkan seorang dari Islam, membatalkan amalannya. Sudah, jelas ditetapkan. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Karena ini apa yang datang dari wahyu. Maka seorang tidak boleh ragu. Ini masuk dalam akidah. Ya, jadi harus benar-benar diyakini. Jangan ragu, iyakah ini membatalkan keislamannya? Kasihan itu tahu kalau batal. Ya, orang-orang yang sudah capek-capek, tidak boleh. Ini wahyu yang jelaskan. Adapun untuk menetapkan per individu baru, bukan wewenang kita. Nah, jadi dibedakan ya antara dua hal tersebut. Taib. Wa minhu, dan diantaranya, ya ini diantara syirik besar yang membatalkan keislaman, bukan syirik kecil ya. Adzabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Jadi menyembelih itu ibadah. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Seperti orang yang misalnya menyembelih untuk jin atau penghuni kubur atau kuburan atau untuk penghuninya. Nah, intinya untuk selain Allah lah. Untuk selain Allah. Jadi inti pembahasan ini mengenai tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, menurut penjelasan para ulama, bahwasanya inti dakwah para rasul an yu'badallahu wahdah la syarika. Allah ya itu diibadahi ya, semata. Ya, satu-satunya yang diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi bukan sekedar meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam Qawaidul Arba', bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu juga mengakui, ya, di zaman Nabi SAW juga mengakui Allah sebagai pencipta. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi SAW tetap memerangi mereka, ya, menunjukkan bahwasanya mereka belum muslim. Padahal mereka mengakui Allah sang pencipta. Kenapa tetap diperangi? Kenapa tetap dianggap belum muslim? Karena ya, mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Jadi tidak cukup hanya orang mengakui Allah pencipta, pemberi rezeki, belum cukup. Tapi dia tetap juga harus menyerahkan ibadahnya ya, hanya untuk Allah Ta'ala. Seperti doa misalnya. Istighatsah, meminta pertolongan di waktu-waktu genting. Isti'anah, meminta pertolongan di waktu lapang, ya, biasa-biasa. Maka itulah tawakal ibadah, nazar, ya, menyembelih, takut ibadah, berharap ibadah, ya, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Ya, jadi kaidah sederhananya ibadah adalah hak Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah bentuk kezaliman, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu makna dari zalim. Lawannya adalah hikmah. Hikmah, seseorang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim. Itu ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ibadah hak Allah, hanya untuk Allah. Ketika seorang mengarahkan ibadahnya untuk selain Allah, artinya dia zalim. Dan ini zalim yang paling besar. Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Kenapa ya, di sini ya, penulis menyebutkan contoh secara khusus menyembelih? Karena dzabah, penyembelihan itu dapat menjadi ibadah. Ya, misalnya seorang menyembelih hewan sebagai bentuk ya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini ibadah untuk Allah. Tetapi apabila seorang menyembelih dengan tujuan beribadah dan mendekatkan diri kepada jin, penghuni kubur, atau selain Allah, maka dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi persoalannya bukan sekedar hewan itu disembelih, tapi yang menjadi inti kepada siapa
ya, ibadah penyembelihan itu ditujukan. Ya, karena banyak orang yang berpikir mungkin ini menyembelih sih, motong aja untuk dimakan. Apa hubungannya dengan kesyirikan? Ya, maka dijelaskan penyembelihan itu ibadah. Ya, penyembelihan itu mengalirkan darah hewan itu bentuk ibadah kepada Allah. Karena kapan seorang menyembelih seekor hewan dan dia tidak mengucapkan nama Allah sebelumnya, maka hewan itu akan menjadi bangkai. Ya. Menunjukkan bahwasanya penyembelihan itu harus diserahkan kepada Allah. Itu dari hukum fikihnya. Ya. Tapi tetap kalau orang cuma sekedar langsung memotong, tidak menyebut nama Allah, ini bukan kesyirikan. Hanya saja hewan itu bangkai, tidak halal dimakan. Tapi kapan dia menyembelih, benar-benar dia tujukan untuk selain Allah, untuk penghuni pohon misalnya, untuk untuk si fulan misalnya, mengatakan kalau saya tidak menyembelih untuk si fulan, untuk si alan, maka mobil saya ini bisa mendatangkan kesialan. Akhirnya dialirkan darah. Ya kan? Maka ini banyak sekali ya terjadi dalam masyarakat. Maka ini bentuk kesyirikan. Ya, bentuk kesyirikan. Nah, dan ini juga banyak terjadi di zaman penulis rahimahullah ta'ala. Makanya beliau menjadikannya sebagai contoh khusus. Baik. Jadi jangan kita menyamakan semua perkara yang berhubungan dengan kuburan sebagai syirik. Ya, jangan juga kita menyamakan semua perkara yang berhubungan dengan kuburan sebagai syirik. Nah, ini penting sekali dipahami. Ya, harus dibedakan antara ziarah kubur, berdoa kepada Allah di kuburan, dan berdoa kepada penghuni kubur. Ya, dibedakan. Begitu pula menyembelih sebagai ibadah untuk penghuni kubur. Jadi ziarah kubur itu ya disyariatkan. Itu untuk mengingat kematian. Begitu pula mendoakan mayit. Maka ini bukan kesyirikan. Begitu pula berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Berdoa kepada Allah di sisi kuburan. Nah, jadi ini tidak otomatis menjadi syirik. Ya, meskipun bisa memiliki hukum lain, ya tergantung bentuknya. Tergantung bentuknya nanti kita akan jelaskan. Nah, adapun berdoa kepada penghuni kubur baru ini pembahasannya. Ya, misalnya dia meminta pertolongan kepada penghuni kubur tersebut. Ya, meminta pertolongan gaib istilahnya. Dalam perkara yang hanya Allah yang mampu. Maka ini masuk pembahasan syirik besar ini. Menyembelih sebagai ibadah untuk menghuni kubur juga termasuk syirik besar karena mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Maka seorang penuntut ilmu jangan langsung memberi hukum hanya berdasarkan kata-kata kekuburan atau ziarah atau menyembelih. Jadi bedakan menyembelih di sisi kuburan dengan menyembelih untuk diserahkan kepada penghuni kubur atau selain. Dibedakan. Makanya ketika ada orang yang kita lihat ziarah kubur begitu, jangan langsung kita hukumi secara umum langsung, wah ini musyrikun ini. Ya, ahlul bidah atau semisalnya. Tidak, jangan dulu. Ya, tuduhan kita itu bahaya. Ya, kita menuduh orang itu kalau tidak benar, itu akan kembali kepada kita tuduhan. Ini berbahaya sekali. Jadi jangan sembarangan. Seorang penuntut ilmu, semakin dia belajar, harusnya dia semakin berhati-hati dalam menetapkan hukum. Gitu. Apalagi hukum per individu. Ini hukum secara umum maksud saya. Apalagi hukum per individu, ini bukan hak dia. Dia benar-benar tidak boleh berbicara di dalamnya. Kapan ada orang yang berbicara di dalamnya? Siapapun itu. Selama dia bukan ulama, bukan orang yang berhak berbicara, siapapun itu, maka sebenarnya dia itu orang yang awam, tidak tahu, karena dia tidak tahu tempat, dia tidak tahu tempatnya.
Nah, jadi perlu dibedakan masalah ini. Jadi kita lihat kepada bentuk perbuatannya dan tujuan ibadahnya. Ya. Nah, jadi untuk menetapkan hukum per individu, ya, itu punya rincian tersendiri tentang terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Tapi itu juga belum cukup sampai situ. Ya, seorang juga harus melihat keadaan orang tersebut, ya kan? Maka banyak sekali yang harus diperhatikan. Dan ini merupakan pembahasan para ulama. Ya, bukan perkara yang layak dilakukan secara serampangan oleh ya, seorang penuntut ilmu. Nah, jadi harus dipelajari terlebih dahulu hukum perbuatan, kemudian dalil-dalilnya, penjelasan para ulama, kemudian syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Ya, kita sudah sebutkan sebelumnya kan, sebagiannya. Ya, baru memahami penerapan hukum kepada individu. Nah, ya, belum lagi tadi keadaan orang yang ingin ditetapkan hukumnya bagaimana. Ya, banyak sekali yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ini tentang pembatal-pembatal keislaman. Ya, jadi setelah kita mempelajari tauhid, kita diarahkan oleh penulis untuk memahami tentang pembatal-pembatalnya. Jadi itu urutan yang baik ya. Kita belajar tauhid, kemudian kita belajar macam-macam ibadah, mengetahui apa itu syirik dan macam-macam syirik, kemudian nawaqidul Islam. Ya sebenarnya lebih baik lagi kalau kita belajar kitab tauhid, itu lebih melengkapi. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kita sudah mempelajari tentang tauhid dan syirik secara ringkas. Nah, barulah kita diarahkan oleh penulis mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Ya, jadi jangan seorang pemula yang belum belajar tentang tauhid dan tentang syirik, dia langsung pelajari pembatal-pembatal keislaman. Maka itu tidak sesuai dengan metode Al-Quran. Ya, Al-Quran mengarahkan untuk mempelajari tentang kebenaran, kemudian mengetahui hal-hal yang membahayakan dirinya. Itulah metode Al-Quran. Ya, sebagaimana yang dipakai oleh penulis. Nah, karena sekiranya seorang belum paham apa itu ibadah, maka dia akan sulit memahami mengapa menyembelih untuk selain Allah merupakan syirik. Nah, jadi harus dipelajari secara berurut. Ya, contoh sederhana misalnya, menyembelih untuk Allah itu hak khusus Allah, ibadah kepada Allah. Nah, kapan seorang menyembelih sebagai bentuk ibadah untuk jin atau untuk selainnya, selain Allah, maka memalingkan ibadah ini kepada selain Allah adalah kesyirikan, lawan dari tauhid. Nah, inilah contoh pentingnya orang bertahap dalam belajar. Nah, mengetahui kebenaran baru kebatilan. Ya, tapi tidak cukup juga orang cuma mengetahui kebenaran, tidak tahu mengetahui kebatilan, tidak cukup. Nah, begitu pula ya tidak benar juga kalau orang langsung mempelajari kebatilan tanpa mengetahui kebenaran. Dia juga akan mudah tersesat. Ya, sebagaimana seorang tidak akan tahu namanya gelap kalau dia belum mengenal cahaya. Ya, seorang tidak akan mengenal namanya gelap kalau dia belum mengenal cahaya. Jadi kenal dulu cahaya, baru dia tahu oh ini kegelapan. Makanya kenali dulu kebenaran, baru dia tahu oh ini kebatilan. Ya, inilah cara Al-Quran ya, dalam mengajarkan. Taib. Ya, jadi kitab Nawaqidul Islam ini sering dipelajari ya, dengan cara dihafal seluruh poinnya. Ya, tapi ya tentunya bukan hanya menghafal yang ya, diinginkan. Karena menghafal itu semua orang bisa insya Allah. Tapi yang terpenting dari sini itu kita paham ya, apa isinya, terutama dalilnya,
ya, kemudian contoh-contohnya, penerapannya, ya, batasan-batasannya, ya, tentang mengkafirkan misalnya kan, ya, dan bagaimana penjelasan para ulama. Nah, jadi ya kita harus memahami makna syirik, ya, ibadah, kekufuran, mengkafirkan, syarat dan penghalang dari ya takfir. Ya, maka kita harus pahami hal tersebut. Nah, kalau kita tidak paham, maka seseorang justru akan lebih rawan ya, salah menerapkan ilmu. Taib. Jadi ringkasnya untuk bagian pertama ini, ya, ada 4 kaidah yang harus kita pegang untuk apa? Pembatal Islam yang pertama ini. Bahwasanya ibadah hanya untuk Allah. Pertama. Kedua, syirik adalah memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Memalingkan sesuatu berupa ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, menyembelih dapat menjadi ibadah jika ditujukan sebagai ibadah kepada selain Allah. Maka ini syirik besar. Jika ditujukan sebagai ibadah kepada selain Allah, ya, maka ini syirik besar. Ini masuk maksud pembahasan, inti pembahasan. Baik. Kemudian yang keempat, jangan gegabah dalam menetapkan hukum kafir kepada individu. Jangan gegabah melakukan takfir, penetapan hukum kafir kepada individu. Bedakan hukum suatu perbuatan dengan hukum terhadap orang tertentu. Bedakan hukum suatu perbuatan secara global terhadap hukum dengan hukum terhadap orang tertentu. Baik. Ada pertanyaan untuk syahid pembatal yang pertama, dalilnya jelas gimana? Sisi pendalilan dari ayat yang menunjukkan bahwasanya syirik besar, ya, itu mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mana syahidnya? Ayat pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Nah, kemudian syahid yang kedua, yang mana? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Itu dia syahidnya. Nah, jadi ini pembatal Islam yang pertama. Baik. Insyaallah ini kita akan cepat selesaikan ya. Mungkin ya paling lama 2 pekan. Insyaallah, karena hanya 10 poin. Ya, dan sebagian itu tidak perlu merinci. Contohnya tentang sihir. Ya, cukup sekedar kita mengetahui apa itu sihir, apa contoh-contohnya. Ya. Karena untuk rinciannya nanti kita akan pelajari di kitab Tauhid. Mungkin 5 awal atau 6 yang penting untuk dirincikan. Atau tentang juga ini. Tentang berloyalitas kepada ya, orang kafir. Ini penting juga untuk dijelaskan. Ya, mana yang tahapan yang masuk pada tahapan kekufuran, mana yang masih ditoleransi dalam Islam. Itu penting untuk dipahami. Bermuamalah dengan orang kafir.
Nah, mana yang sudah masuk di batasan loyalitas, definisi loyalitas, mana yang cuma sekedar muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Nah, itu penting untuk dipelajari. Nanti akan dijelaskan, insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri sampai sini. Wafaqallahu al-jami'a lima yuhibbullah wa yardah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.